Teman-teman pernah nggak sih mikir kalau belajar itu bukan hanya soal pemahaman materinya, tetapi juga tentang bagaimana kita saling membantu, saling mendengar, dan tumbuh bersama. Halo semuanya, kalian pernah nggak sih belajar bareng teman tapi kerasa beda cara kerjanya? Kadang ada yang bagi tugas-tugas aja, kadang ada yang harus benar-benar kerja bareng. Nah, itu loh yang bakal kita bahas tentang cooperative learning dan collaborative learning. Nama saya Faijah Ahmad Aulia yang akan menjelaskan materi tentang cooperative learning. Dan saya Stefani Dewi yang akan menjelaskan tentang collaborative learning. Cooperative learning merupakan model pembelajaran yang menekankan kerjasama siswa dalam kelompok kecil yang terstruktur. Setiap siswa memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, namun keberhasilan belajar ditentukan oleh keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Jadi, dalam cooperative learning tidak ada istilah menumpang nama. Tiap anggotanya memiliki peran yang jelas. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi pencatat, dan ada yang menjadi presenter. Dan kontribusi dari tiap anggota adalah kunci dari keberhasilan kelompok tersebut. Lalu ada karakteristik cooperative learning. Yang pertama, kelompok bersifat heterogen. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas. Dan tiga, keberhasilan kelompok tergantung dengan kontribusi tiap anggotanya. Model-model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama ada STAD atau Student Teams Achievement Division, yaitu belajar kelompok, lalu kuis individu, nilai individu menjadi nilai kelompok. Yang kedua Jigsaw, yaitu setiap siswa menguasai satu bagian materi dan mengajarkannya ke kelompok. Yang ketiga TGT atau Teams Games Tournament, belajar tim lalu bertanding lewat permainan akademik. Yang keempat GI atau Ground Investigation, yaitu kelompok menyelidiki topik dan mempresentasikan hasilnya. Yang terakhir 5 NHT atau Numbered Heads Together, yaitu diskusi kelompok lalu satu siswa dipilih acak untuk menjawab. Langkah-langkah menggunakan model STAD. Yang pertama, guru menyampaikan materi. Kedua, siswa membentuk kelompok 3-5 orang. Yang ketiga, diskusi dilakukan secara aktif. Keempat, kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kelima, ada evaluasi baik individu maupun kelompok. Dan terakhir, di akhir guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Tujuan dari metode pembelajaran ini yaitu untuk membantu siswa memahami materi lebih baik dan melatih kerjasama dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, collaborative learning. Model ini lebih fleksibel dibandingkan cooperative learning, di mana siswa membangun pengetahuan bersama tanpa membagi peran. Pembelajaran kolaboratif tidak mengandalkan struktur yang kaku. Siswa diberi kepercayaan untuk mengelola diskusi mandiri, membagi peran secara alami, dan menentukan arah belajar mereka sendiri. Guru tidak lagi menjadi pusat informasi, melainkan fasilitator, mediator, dan pendamping belajar. Jadi, dalam collaborative learning, informasi tidak ditransfer oleh guru, melainkan dibangun bersama-sama melalui dialog, argumentasi, dan refleksi antara anggota kelompok. Karakteristik collaborative learning ada 3, yaitu yang pertama, kelompok bebas tanpa formal, tanpa peran, dan tanpa struktur yang jelas, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan tugas dan menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, siswa aktif dalam berdialog dan berdiskusi dalam menemukan solusinya. Berikutnya, langkah-langkah collaborative learning. Yang pertama, guru memberikan masalah atau proyek. Yang kedua, kelompok dibentuk secara fleksibel. Yang ketiga,
Siswa berdiskusi secara terbuka, saling berbagi ide dan pendapat. Keempat, mengembangkan produk atau diskusi bersama-sama. Kelima, memaparkan hasil dan melakukan refleksi. Tujuan dari collaborative learning yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, serta mengembangkan kreativitas peserta didik, mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah mengenal ya apa itu cooperative learning dan collaborative learning. Nah, sekarang pasti kalian bertanya-tanya kan, lalu apa perbedaan antara collaborative learning dan cooperative learning? Kenapa terkadang rasanya seperti sama saja, tetapi terkadang juga terasa perbedaannya? Jadi teman-teman, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif sama-sama merupakan pembelajaran berbasis kerja kelompok yang menekankan interaksi aktif antar siswa, kerjasama, serta pengembangan kemampuan sosial dan tanggung jawab. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan. Cooperative learning bersifat terstruktur, berorientasi pada tujuan akademik yang jelas, dan cocok untuk membangun fondasi pemahaman. Collaborative learning bersifat fleksibel, menekankan proses berpikir kolektif, dan cocok untuk pendalaman serta eksplorasi ide. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipadukan secara strategis. Nah, teman-teman, keduanya juga memiliki kekurangan dan kelebihan loh. Nah, apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Kelebihan dari cooperative learning yaitu membutuhkan tanggung jawab dan kerjasama yang baik, sementara kekurangan cooperative learning yaitu membutuhkan pengelolaan waktu yang baik. Sementara itu, kelebihan collaborative learning yaitu mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Dan kekurangan dari collaborative learning yaitu ketika ada anggota yang pasif, maka diskusi tidak akan berjalan dengan baik. Kesimpulannya, cooperative learning cocok digunakan untuk materi yang terstruktur, sedangkan collaborative learning cocok digunakan untuk proyek atau pemecahan masalah. Penyampaian materi terkait pembelajaran cooperative learning dan collaborative learning telah selesai. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga materi ini dapat tersampaikan dengan baik. Belajar bersama, tumbuh bersama.